Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 1914040047. Saya berasal dari jurusan Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi yang mana bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Pada video kali ini, ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kalender pendidikan. Yang kedua, rincian minggu efektif. Yang ketiga, program tahunan. Yang keempat, program semester. Yang kelima, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dan yang terakhir, analisis kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Kita masuk yang pertama, yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah bentuk pengaturan waktu yang disusun untuk kegiatan siswa dalam satu tahun ajaran, yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif dalam belajar, dan pembelajaran efektif, serta libur. Kalender pendidikan ini mewakili seluruh komponen periodisasi proses berjalan dalam satu periode, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien, efektif, dan tertata dengan baik. Berikut ini adalah kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tahun pelajaran 2021-2022. Dari kalender pendidikan ini, kita bisa menentukan berapa jumlah minggu yang efektif dalam satu tahun ajaran, serta kita dapat menentukan kapan awal tahun ajaran dimulai. Dan dari kalender pendidikan ini, kita dapat menentukan hari efektif belajar dan kapan hari libur pada tahun pelajaran tersebut. Bisa kita lihat pada kalender pendidikan ini, terdapat kotak-kotak yang diberi warna. Pada bulan Juli terdapat kotak berwarna merah penuh, yang itu dapat kita lihat artinya pada kolom keterangan, yang berarti kotak berwarna merah adalah libur semester. Dan begitu juga dengan kotak-kotak lainnya yang diberi warna, itu menandakan bahwa pada hari tersebut atau pada minggu tersebut tidak efektif untuk belajar. Selanjutnya, dalam menentukan jumlah minggu pada kalender pendidikan ini, bisa kita lihat contohnya pada bulan Juli 2021 terdapat 4 minggu. Tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli 2021 tidak kita hitung dalam satu minggu karena untuk menghitung hari menjadi satu minggu minimal terdapat 4 hari pada minggu tersebut. Bisa kita lihat contohnya pada bulan Juli 2021 terdapat 4 minggu yang kita hitung dari tanggal 4 sampai tanggal 31 Juli. Di sini terdapat 4 minggu, di mana 2 minggu pertama itu tidak efektif karena terdapat kotak-kotak yang diberi warna. Kotak yang berwarna merah ini adalah libur semester, dan kotak yang berwarna biru adalah matsama atau masa orientasi siswa madrasah. Jadi pada bulan Juli ini hanya terdapat 2 buah minggu efektif. Untuk menghitung satu minggu tersebut efektif adalah dengan melihat jumlah hari. Jumlah hari dalam minggu efektif minimal terdapat 4 hari
efektif dalam minggu tersebut, maka minggu tersebut terhitung untuk 1 minggu efektif. Nah, itulah cara untuk menentukan jumlah minggu dan jumlah minggu efektif serta tidak efektif pada kalender pendidikan yang nantinya akan kita gunakan dalam membuat rincian minggu efektif serta menentukan alokasi waktu pada pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu rincian minggu efektif. Pada rincian minggu efektif ini terdapat minggu efektif belajar, di mana minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Sedangkan minggu yang tidak efektif adalah minggu yang tidak ada berlangsung proses belajar mengajar atau dikatakan juga dengan libur. Pada minggu efektif juga terdapat jam yang tidak efektif. Artinya, ada proses belajar mengajar di sekolah, tetapi jam tersebut digunakan bukan untuk memberikan materi pelajaran, melainkan untuk kegiatan lain, contohnya ulangan tengah semester, ekstrakurikuler, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh format dari rincian minggu efektif. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan rincian minggu efektif adalah yang pertama, menentukan jumlah minggu pada setiap bulan dalam satu semester atau 1 tahun pelajaran. Yang kedua, menentukan jumlah minggu yang tidak efektif yang dalam 1 bulan tersebut. Yang kemudian menentukan jumlah minggu yang efektif. Selanjutnya, penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian, misalkan terdapat ulangan harian. Dan yang terakhir, pembagian jumlah waktu atau jam pelajaran efektif. Selanjutnya kita lihat pada contoh rincian minggu efektif semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama kita buat adalah identitas sekolah, di mana pada contoh ini nama sekolahnya adalah MTSS Kota Tangah, yang mata pelajaran Matematika kelas 7 semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya kita hitung jumlah minggu dalam satu semester. Pada tabel ini terdapat 6 kolom. Yang pertama kolom nomor, yang kedua kolom untuk bulan, yang ketiga kolom untuk jumlah minggu dalam 1 bulan, yang kemudian jumlah minggu yang tidak efektif, selanjutnya minggu efektif dan kolom keterangan. Nah, cara mengisi tabel ini, yang pertama untuk nomor 1 yaitu bulan Juli. Pada bulan Juli terdapat 4 buah minggu, sedangkan pada bulan Juli tersebut terdapat 2 minggu yang tidak efektif. Karena ada 2 minggu yang tidak efektif, maka hanya terdapat 2 minggu efektif pada bulan Juli 2021, di mana di kolom keterangannya kita isi alasan kenapa 2 minggu tersebut tidak efektif, yaitu karena libur semester dan marsama. Begitu juga seterusnya untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dan pada baris yang paling bawah terdapat jumlah, yaitu pada semester ganjil tahun 2021 jumlah keseluruhan minggunya adalah 26 dan terdapat 7 minggu yang tidak efektif. Karena terdapat 7 minggu yang tidak efektif dalam satu semester tersebut, maka pada semester ganjil tahun 2021 hanya terdapat 19 minggu yang efektif untuk belajar. Selanjutnya kita uraikan minggu yang tidak efektif. Kita buat tabel, terdapat 4 buah kolom. Yang pertama kolom nomor, yang kedua uraian kegiatan, kemudian jumlah minggu yang dipakai untuk kegiatan tersebut, dan yang terakhir kolom keterangan.
kita lihat pada nomor 1, libur semester dan matsama, yaitu dilakukan selama 2 minggu. Pada kolom keterangan kita isi libur semester itu pada bulan dan matsama itu pada bulan Juli, minggu pertama dan minggu yang kedua. Dan yang seterusnya penilaian akhir semester dan libur semester, yaitu memakan waktu selama 5 minggu, dan di kolom keterangan yaitu pada bulan Desember, minggu pertama sampai minggu kelima. Jadi, pada semester ganjil tahun 2021 terdapat 7 minggu yang tidak efektif. Selanjutnya, kita menghitung jumlah minggu yang efektif. Untuk mencari jumlah minggu yang efektif adalah jumlah minggu dalam satu semester dikurang jumlah minggu yang tidak efektif. Jumlah minggu dalam semester ganjil tahun 2021 tadi terdapat 26 minggu, dan jumlah minggu yang tidak efektifnya adalah 7 minggu. Jadi 26 dikurang 7, maka kita dapatkan 19 minggu. Dan yang terakhir yaitu jumlah jam pelajaran efektif. Cara menghitung jumlah jam pelajaran efektif adalah dengan mengalikan jumlah minggu efektif dikali dengan jam pelajaran. Untuk mata pelajaran matematika itu adalah 5 jam untuk 1 minggu. Jadi jumlah jam pelajaran efektif adalah 19 dikali 5, maka terdapat 95 jam pelajaran untuk satu semester, yaitu semester ganjil tahun 2021. Nah, dan paling bawah ditulis tempat dan tanggal pembuatan rincian minggu efektif serta tanda tangan kepala madrasah dan guru mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai siswa. Dikutip dari buku Mulyasa tahun 2006, program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian. Jadi, program tahunan ini ialah program yang dikembangkan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam 1 tahun, dibuat pada awal tahun ajaran. Komponen dalam menyusun program tahunan. Dikutip dari buku Darwinsyah dan kawan-kawan, bahwasanya komponen program tahunan terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama identifikasi, di mana identifikasi ini berisi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti, di mana terdapat kompetensi inti dari 1 sampai 4, dan yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, alokasi waktu, dan yang kelima, keterangan. Tujuan dari penyusunan program tahunan ialah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Selanjutnya, langkah dalam menyusun program tahunan. Menurut Darwin, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan ialah yang pertama, melihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis berapa minggu efektif dalam 1 semester seperti yang telah ditetapkan dalam alokasi waktu efektif. Yang kedua, melalui analisis tersebut dapat ditentukan beberapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran.
Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu, dan hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, dan hari libur umum, termasuk hari-hari besar nasional. Yang keempat yaitu menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun dan memasukkan dalam format metrik yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan, dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Selanjutnya ini adalah contoh dari format program tahunan, di mana yang pertama terdapat identitas atau identifikasi. Identitas dari sekolahnya adalah nama satuan pendidikan MTSS Kota Tangah, kelas 7 mata pelajaran matematika, semester ganjil dan genap, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, selanjutnya terdapat kompetensi inti, yang dimana kompetensi inti ini sudah diatur dalam Permendikbud. Jadi kompetensi inti ini sudah ditentukan dan bukan dibuat oleh guru. Selanjutnya ini adalah format dari tabel program tahunan. Yang pertama di mana kolom pertama terdapat kolom semester, yang kedua kolom kompetensi dasar, yang ketiga materi pokok atau konsep esensial, dan kolom yang keempat yaitu alokasi waktu, dan terakhir kolom keterangan. Pada kolom semester kita isi semester 1 dan semester 2 dan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini juga sudah ditentukan di dalam Permendikbud. Jadi kita hanya tinggal menyalin dari peraturan yang dikeluarkan Permendikbud tersebut. Di sini terdapat KD 3.1, KD 4.1, dan seterusnya. Materi pokoknya, contohnya pada KD 3.1 sampai 4.3 ini, materi pokoknya adalah tentang bilangan bulat positif dan negatif, serta pecahan dan pecahan. Dari keseluruhan selanjutnya untuk menentukan alokasi waktu. Untuk menentukan alokasi waktu, di program sebelumnya pada rincian minggu efektif pada semester 1 terdapat 95 jam pelajaran yang efektif. Jadi dari 95 jam pelajaran yang efektif ini kita bagi ke dalam 6 KD yang terdapat pada semester 1. Itu kita bagi sesuai dengan tingkat kesulitan dan untuk menyesuaikan dengan materi pelajaran. Pada KD 3.1 sampai 4.3 itu kita tentukan alokasi waktunya adalah 25 jam pelajaran. Setelah itu untuk uji kompetensi atau ulangan harian sebanyak 2 jam pelajaran. Dan begitu juga seterusnya untuk KD 3.4 dan 4.4 itu alokasi waktunya kita sesuaikan menjadi 20 jam. Begitu juga dengan KD 3.5 dan 4.5. Seterusnya KD 3.6 dan 4.6. Jadi dari keseluruhan jumlah
jam pelajarannya efektif pada rincian minggu efektif, itu kita bagi ke dalam berapa jumlah KD yang terdapat pada satu semester tersebut, dan juga untuk menentukan alokasi waktunya untuk uji kompetensi atau ulangan harian, serta disediakan jumlah jam cadangan. Nah, itu adalah contoh dari program tahunan. Selanjutnya, program semester. Program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama satu semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan yang utuh. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar tersebut dilakukan. Selanjutnya, komponen dalam penyusunan program semester. Yang pertama, identitas. Identitas terdiri atas nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan yang terakhir tahun pelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen isi, di mana bagian isi ini terdiri atas yang pertama kompetensi dasar, yang kedua alokasi waktu, yang ketiga bulan dan minggu, dan yang terakhir keterangan. Fungsi dan langkah dalam penyusunan program semester. Penyusunan program semester berfungsi sebagai acuan menyusun satuan pelajaran, acuan kalender kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun program semester. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan KD, topik, dan subtopik pembahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Dan yang terakhir, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Ini adalah contoh dari program semester. Yang pertama kita tulis adalah identitas dari sekolah, di mana terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Selanjutnya, pada tabel terdapat kolom kompetensi dasar, kolom indikator, materi, selanjutnya alokasi waktu, seterusnya pembagian alokasi waktu tersebut dalam satu semester, di mana terdapat 6 bulan, yaitu pada semester ganjil terdapat 6 bulan, yaitu dari bulan Juli sampai bulan Desember, di mana pada bulan Juli terdapat 4 minggu yang efektif. Nah, ini dapat kita lihat pada rincian minggu efektif sebelumnya. Pada bulan Juli terdapat 4 minggu yang efektif, bulan Agustus terdapat 4 minggu yang efektif, pada bulan September terdapat 5 minggu yang efektif, dan pada bulan Oktober dan November juga terdapat 4 minggu yang efektif,
dan pada bulan Desember terdapat 5 minggu. Untuk menentukan bulan pada jumlah minggu pada satu bulan ini bisa kita lihat pada rincian minggu efektif yang telah kita susun sebelumnya, dan yang kolom terakhir berisi keterangan. Pada kolom KD, kita sudah menentukan KD pada program tahunan yang telah kita rancang sebelumnya, di mana KD ini berasal dari Permendikbud. Sedangkan untuk indikator ini dibuat oleh guru berdasarkan buku atau buku pegangan, di mana semakin banyak indikator pembahasan, maka semakin bagus dan semakin luas pembahasan materinya. Pada indikator ini ditentukan oleh guru masing-masing pelajaran. Jadi yang membedakan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain adalah jumlah indikator dalam pembahasan tersebut. Pada kolom materi itu berisi pada KD 3.1 ini, yaitu tentang bilangan bulat dan pecahan, di mana kita menentukan alokasi waktunya untuk kita bagi berdasarkan KD 3.1 dan selanjutnya berdasarkan indikator. Jadi pada program semester ini, pada kolom-kolom yang diberi warna itu merupakan minggu yang tidak efektif. Contohnya pada warna merah itu seperti pada kalender pendidikan, yaitu berarti pada bulan Juli itu merupakan pada minggu pertama bulan Juli itu merupakan minggu yang tidak efektif. Begitu juga dengan bulan Juli kedua. Jadi untuk mengisi kolom-kolom minggu pada tabel ini disesuaikan dengan rincian minggu efektif yang telah kita rancang sebelumnya. Jadi kita menentukan alokasi waktunya pada kolom-kolom yang bernomor pada setiap bulannya, itu dengan cara diberi warna. Begitu sampai akhir, yaitu pada KD 4.6 sampai seterusnya. Juga terdapat kita tentukan alokasi waktunya, yaitu dengan memberi warna pada tabel dan diberi keterangan. Dan di bawah tabel pada kolom alokasi waktu kita buat jumlah jam cadangannya adalah 2 dan total jam pelajarannya adalah 95. Jadi pada program semester ini kita menyesuaikan alokasi waktu yang telah kita susun pada program semester, dan jumlah minggunya kita sesuaikan dengan rincian minggu efektif yang telah kita susun sebelumnya pada rincian minggu efektif. Mungkin hanya itu untuk program semester. Selanjutnya kita masuk kepada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Menurut Imas Kurniasih dan Berlinsani, kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Komponen-komponen dalam penetapan KKM yang pertama, kompleksitas. Kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan melalui forum MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat.
Yang kedua, daya dukung sarana. Beberapa indikator ketersediaan daya dukung sarana adalah yang pertama, ketersediaan tenaga sumber daya manusia, yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan, misalnya biaya operasional pendidikan, manajemen sekolah, dan kepedulian stakeholder sekolah. Dan komponen yang terakhir yaitu intake siswa atau kemampuan rata-rata siswa. Selanjutnya, penetapan KKM. Yang pertama, kita hitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran di setiap kelas. Yang kedua, menentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang ketiga, menjumlahkan nilai setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD, dan menjumlahkan KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Dan yang terakhir, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Ini adalah contoh dari penentuan kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama kita tulis adalah identitas sekolah, mana terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester. Poin penting dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal adalah terdapat kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa. Kompetensi dasar dan indikator itu kita buat menyesuaikan dengan rancangan dari program semester yang telah kita rancang sebelumnya. Sedangkan untuk kompleksitas, daya dukung, dan intake itu diisi berdasarkan dengan kemampuan masing-masing komponen. Contohnya kompleksitas. Kompleksitas itu untuk rentangnya, kompleksitas tinggi, rentangnya antara 50 sampai 64, sedang 65 sampai 80, dan rendah yaitu 81 sampai 100. Sedangkan daya dukung tinggi, rentang nilainya yaitu antara 81 sampai 100, sedang antara 65 sampai 80, dan rendah yaitu 50 sampai 64. Dan intake atau kemampuan rata-rata siswa tinggi jika 81 sampai 100, sedang jika 65 sampai 80, dan rendah jika 60 sampai 64. Selanjutnya kolom KKM. Kita buat berdasarkan masing-masing indikator. Contohnya pada indikator 3.1.1, siswa mampu mendeskripsikan definisi bilangan bulat dan pecahan. Di mana kompleksitasnya serta daya dukung dan intake itu ditentukan oleh masing-masing sekolah. Jadi, untuk KKM itu berbeda untuk setiap sekolah karena dia menyesuaikan dengan kemampuan dari sekolah. Contohnya kita lihat pada KD 3.1.1, indikator 3.1.1, di mana kompleksitasnya rendah yaitu nilainya 83 dan daya dukungnya sedang yaitu 70 serta intake-nya sedang yaitu 80. Jadi untuk menentukan KKM-nya, KKM indikator yaitu kita jumlahkan ketiga nilai tersebut yaitu 83 ditambah 70 ditambah 80, kemudian kita bagi dengan 3. Maka didapatlah hasil KKM indikatornya yaitu 78. Begitu juga untuk setiap indikator sampai indikator yang terakhir. Nah, untuk menentukan KKM KD, yaitu kita jumlahkan semua KKM indikator, kemudian dibagi dengan jumlah indikator. Dan untuk menentukan KKM mata pelajaran, yaitu jumlah seluruh nilai KKM indikator dibagi jumlah total indikator. Jadi pada semester 1 tahun 2021 di MTS Kota Tangah, KKM mata pelajaran matematikanya adalah 73.
Nah, begitu seterusnya juga untuk semester 2. Jadi, untuk menentukan KKM itu kita tentukan KKM dari KKM indikator sampai ke KKM mata pelajaran. Selanjutnya, analisis KIKD. Analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang. Selanjutnya, kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Menurut Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016, kompetensi inti pada kurikulum 2013 adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik setiap tingkat kelas. Kompetensi ini tidak diajarkan langsung dalam pembelajaran, melainkan setiap mata pelajaran harus memiliki tujuan yang sama dengan rumusan kompetensinya. Selanjutnya, kompetensi dasar, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, ini adalah contoh dari format analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama kita buat adalah identitas sekolah, yaitu terdapat nama satuan pendidikannya, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Di analisis KIKD ini terdapat 6 kolom. Yang pertama kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi pokok, ruang lingkup, dan alokasi waktu. Pada analisis KIKD ini, salah satu tujuannya adalah untuk menentukan buku apa saja atau di mana saja materi tersebut kita temukan. Contohnya, materi bilangan bulat dan pecahan ini kita temukan di buku tentang teori bilangan. Seperti itu contohnya. Baiklah, pada kolom kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian itu kita tulis disesuaikan dengan program semester yang telah kita susun sebelumnya, di mana KI, KD, dan indikator pencapaiannya itu sama, dan materi pokoknya juga sama. Di mana program pada kompetensi inti, yang ketiga yaitu memahami pengetahuan yang berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kemudian kompetensi dasarnya itu KD 3.1, menjelaskan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan. Selanjutnya indikator pencapaian. Kemudian indikator ini disesuaikan dengan indikator yang telah kita rancang sebelumnya pada program semester. Kemudian materi pokok. Materi pokoknya yaitu pada KD 3.1 ini adalah bilangan bulat dan pecahan. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup ini di bawah terdapat keterangan ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMP atau MTS meliputi yang pertama teori bilangan, yang kedua matematika dasar, yang ketiga aljabar dan trigonometri. Kita lihat pada bilangan bulat dan pecahan ini kita temukan pada materi tentang teori bilangan. Jadi kita checklist pada nomor 1. Karena pada keterangan di bawah, nomor 1 adalah teori bilangan. Dan untuk alokasi waktu ini kita sesuaikan dengan program semester yang kita rancang sebelumnya, di mana
untuk KD 3.1 ini terdapat 2 jam pelajaran. Dan untuk alokasi waktunya kita tulis berdasarkan menit, bukan jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu adalah 45 menit. Jadi 2 jam pelajaran, maka alokasi waktunya adalah 2 kali 45 menit. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan yang terakhir yaitu tanggal dan tanda tangan dari kepala sekolah serta guru mata pelajaran. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.